Kali ini Kuta akan membacakan sebuah cerita dengan judul Hutan Larang, Jangan Menoleh ke Belakang. Sudut pandang tokoh utama, bernama Rian, seorang pemuda yang hilang di hutan saat mengikuti acara pendakian kampus. Setting, hutan larangan di daerah pegunungan Jawa Barat. Rian mengikuti kegiatan kemah kampus di sebuah gunung yang dikenal memiliki wilayah terlarang. Karena satu kesalahan kecil, ia terpisah dari rombongan dan tersesat di area hutan larangan. Semakin malam, ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pohon. Dan suara itu bukan berasal dari manusia. Kita masuk ke prolog. Aku cuma ingin tenang. Setelah semua kekacauan kuliah, tugas akhir yang gak kelar-kelar, dan masalah keluarga yang bikin sesak, satu-satunya hal yang kupikir bisa bantu aku waras adalah kabur sebentar ke alam. Reza, sahabatku dari semester awal, ngajak naik gunung yang katanya gak terlalu ramai, tapi punya jalur menantang. Namanya Gunung Patiwaras, gak begitu populer tapi katanya punya spot sunrise yang gila banget. Bro, cuma kita berdua aja. Lu butuh nyepi. Gunung ini gak rame, tapi view-nya surgawi. Ujar Reza. Waktu itu, Patiwaras, namanya lucu juga. Kayak buat orang yang pengen sembuh. Jawabku, ya emang. Waras, men. Healing. Kita naik hari Jumat sore, turun Minggu pagi. Cepat, santai, pulang bawa ketenangan. Ujar Reza, ngetawain. Kupikir itu ide bagus. Kupikir. Ya, kenapa gak? Toh, gue cuma butuh 3 hari buat jauh dari keramaian. Kami persiapkan semua perlengkapan. Tenda, makanan instan, senter, jaket. Segalanya disiapkan matang. Termasuk satu hal kecil yang kami bawa karena iseng. Sebuah kamera GoPro bekas. Rencananya, kami mau dokumentasi perjalanan buat kenang-kenangan. Waktu keberangkatan, Jumat, pukul 15 WIB, lokasi, terminal luar kota Gunung Patiwaras, perjalanan ke kaki gunung makan waktu 4 jam lebih. Sampai base camp, langit mulai jingga. Petugas base camp agak heran waktu kami bilang cuma berdua. Kalian yakin naik sore begini? Jalur Patiwaras nggak direkomendasikan untuk malam. Kata petugas, curiga, kami cuma ke pos 2. Istirahat di sana. Besok lanjut, jawab Reza. Hati-hati. Kalau ada yang aneh, balik aja. Kadang, hutan sini gak suka orang yang bawa pikiran berat, ujar petugas. Aku hanya tertawa waktu itu. Kupikir, omongan petugas cuma saran basi yang biasa dikasih ke pendaki pemula. Kupikir hutan gak bisa milih manusia. Kupikir kami aman. Ternyata, aku salah. Waktu kami mulai mendaki dan matahari perlahan tenggelam, aku sempat menoleh ke bawah, ke arah jalan pulang, dan entah kenapa, perasaanku berkata, kalau kamu naik, kamu gak akan pulang dalam keadaan yang sama. Kita ke cerita pokoknya. Namaku Rian, 21 tahun, mahasiswa teknik sipil yang gak terlalu suka alam bebas, tapi minggu lalu aku nekat ikut kegiatan pendakian kampus ke Gunung Patiwaras, gunung kecil yang katanya belum banyak dijamah orang. Gunung ini letaknya di daerah perbatasan Garut dan Tasik, dan entah kenapa, beberapa warga bilang jangan asal lewat jalur utara. Tapi karena kami ikut rombongan kampus, aku pikir semua aman-aman aja. Kami naik dari jalur barat,
Rame-rame, lebih dari 20 orang. Base campnya sederhana, rumah kayu dengan warung kecil di depannya. Ibu penjaga warung bahkan sempat bilang sesuatu yang bikin aku sekarang merinding kalau diingat. "Dek, jangan asal nginjak tanah. Di sini, nggak semua tanah bisa diinjak semaunya." Aku cuma ketawa waktu itu. Kupikir itu sekadar mitos desa biasa. Ternyata, enggak, hari itu cerah. Kami berjalan sudah hampir 3 jam. Jalur masih bersahabat, walau licin karena hujan semalam. Aku sempat tertinggal karena kebelet buang air kecil. Kuputuskan untuk sedikit menepi ke balik pohon besar. Aku jaga-jaga, takut kelihatan dari jalur. Tapi cuma sebentar. Setelah selesai, aku balik lagi ke jalur, atau setidaknya kupikir itu jalur yang sama. Tapi, kenapa beda? Pikirku, tidak ada jejak sepatu. Tidak ada suara orang. Tidak ada bendera merah kecil penanda. Hanya hutan dan sunyi yang tidak wajar. Tadi ke arah sini. Iya kan? Ah, mungkin sedikit belok. Coba ke kanan sedikit, gumamku. Aku jalan cepat, mulai panik. Tapi kemanapun aku melangkah, semua terlihat sama. Pohon-pohon tinggi dan rimbun, akar menjulur seperti urat di tanah, dan kabut tipis mulai turun meski baru jam 3 sore. Detik demi detik makin aneh. Burung gak berkicau. Angin gak berembus. Aku berhenti. Jantungku mulai berdetak lebih cepat, bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang sangat tidak nyaman. Lalu ku dengar itu, suara, bisikan. Sangat halus, seperti seseorang sedang berbicara. Langsung ke telingaku, "Jangan menoleh." Ucap bisikan samar, aku kaku. Nafasku membeku. Itu bukan suara teman. Itu bukan suara manusia yang bercanda. Apa barusan ada yang ngomong? Siapa? Di belakangku, gumamku, dalam hati, langkah kecil terdengar dari belakang, seperti seseorang berjalan pelan di atas ranting-ranting kering. Aku ingin menoleh. Tapi kata-kata itu, "Jangan menoleh," menggema dalam kepalaku. Tanganku gemetar. Tapi leherku perlahan mulai berputar, melawan perintah bisikan itu. Dan saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan gelap, pohon-pohon tua berdiri seperti penjaga makam. Tapi, ada satu hal yang membuat lututku lemas. Di salah satu batang pohon, tergantung potongan kain merah lusuh. Basah. Seperti baru direndam darah. Astaga, apa ini? Bukan tanda pendaki. Bukan milik kami, gumamku. Aku melangkah mundur. Tapi di balik semak, kulihat bayangan. Tinggi. Diam. Tak bergerak. Tapi aku yakin ia menatapku. Siapa di sana? Tanyaku. Tak ada jawaban. Hanya suara tawa kecil. Pelan. Perempuan. Jauh. Tapi terasa dekat sekali di telinga. Aku mulai lari. Lari secepat yang ku bisa, tanpa tahu kemana. Dahan mencakar wajahku. Aku jatuh. Bangkit lagi. Nafasku memburu. Tapi hutan ini seperti tidak berujung.
Setiap pohon terasa sama. Setiap jalan seperti kembali ke tempat semula. Aku mulai menyadari, aku tidak sekadar tersesat. Aku masuk ke tempat yang seharusnya tidak aku injak. Aku berhenti di tengah pohon-pohon tua dan melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Jejak kakiku sendiri berputar membentuk lingkaran dan di tengahnya, ada tengkorak kecil berlumut. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyaku. Berbisik ketakutan, aku berdiri mematung menatap tanah. Jejak kakiku sendiri mengelilingi tengkorak kecil berlumut, seperti aku sudah berjalan dalam lingkaran. Rasanya mustahil. Aku tahu aku terus berjalan maju, atau kupikir begitu. Tapi di hutan ini, logika mulai hilang, hening, sunyi yang aneh. Seperti hutan ini mengamati, angin mulai bertiup pelan. Udara yang tadinya lembab kini menusuk dingin seperti musim kemarau tengah malam. Aku merasa diawasi. Ada sesuatu, atau seseorang yang terus mengikutiku dari kejauhan. Aku harus keluar dari sini. Harus cari tempat berteduh, apapun itu. Gumamku, langkahku terus menyusuri jalan kecil yang entah dari mana muncul. Tanahnya lebih padat, rumput seperti tak tumbuh di sana. Anehnya, tak ada suara binatang sama sekali. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung, tidak ada kehidupan. Lalu, aku melihat pondok, bangunan kayu kecil, lapuk, berdiri sendiri di tengah celah pohon-pohon tua. Jendelanya ditutup papan kayu, dan pintunya sedikit terbuka. Dan yang membuat bulu kuduku berdiri, di tanah depannya, ada jejak kaki. Berlumuran darah. Itu darah? Tanyaku. Jejaknya kecil, seperti kaki anak-anak. Tapi darahnya masih basah. Merah. Segar. Seolah baru saja dilewati, aku ragu. Tapi malam mulai turun. Kabut makin tebal. Aku tidak bisa bertahan di luar. Kalau aku mati beku di luar, sama aja, aku masuk. Aroma anyir dan kayu lapuk menyambutku. Ruangan dalam gelap, hanya cahaya matahari terakhir menembus celah papan. Di dalamnya hanya ada kursi tua, dipan kayu, dan sebuah cermin tinggi berdiri di sudut ruangan. Aku langsung merasa tidak nyaman melihat cermin itu. Permukaannya berembun, seperti seseorang baru saja berdiri di depannya. Aku duduk di pojok ruangan, punggung menempel ke dinding. Cermin itu menghadap ke arahku. Tenang, ini cuma tempat tinggal tua. Besok pagi, aku keluar. Ini cuma pondok kosong, ucapku, lalu terdengar suara langkah kecil. Sangat pelan. Dari arah belakang cermin, tok tok tok, aku diam. Jantungku menghantam dada. Napasku memburu. Langkah itu berjalan pelan mengitari cermin. Tapi tak ada siapa-siapa. Aku menatap cermin dengan senter. Dan saat sinar menyentuh permukaannya, ada bekas tangan kecil. Bekas telapak tangan anak-anak. Jejaknya membentuk 5 jari kecil dan menempel dari dalam cermin. Aku teriak, senterku terlepas. Di saat itu, aku melihatnya, bayangan anak kecil. Rambut panjang menutupi wajah. Berdiri di balik cermin. Tidak bergerak, tapi bayangan itu tidak ada di ruangan sebenarnya. Hanya di cermin. Siapa kamu? Apa yang kamu mau?
Tanyaku berteriak. Bayangan itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakangku. Dengan tubuh gemetar, aku menoleh, perlahan ke belakang, kosong, tapi saat aku balik lagi menatap cermin, bayangan anak itu kini berdiri tepat di depanku. Tapi wajahnya bukan wajah anak-anak, matanya hitam, penuh rongga, dan mulutnya penuh gigi tajam, menyeringai. Aku menutup mata, menjerit sekuat tenaga, dan tiba-tiba semua gelap. Seolah aku pingsan. Saat ku buka mata, pagi datang. Tapi pondok itu hilang. Aku terbangun di bawah pohon besar. Dan di dadaku, ada telapak tangan kecil berlumur tanah. Aku belum keluar dari sini. Hutan ini belum membiarkanku pergi. Ujarku, bernapas berat. Aku terbangun dengan tubuh pegal luar biasa. Sinar matahari tipis menyusup lewat sela pepohonan yang tinggi. Aku mengucek mata, berharap semua yang terjadi semalam cuma mimpi buruk. Tapi bekas tanah dan daun di tubuhku, juga bekas telapak tangan kecil di dadaku, membantah semua itu. Pondok tua itu hilang. Tidak ada jejak bangunan. Tidak ada cermin. Tidak ada darah. Hanya pohon tua yang menjulang dan sunyi. Terlalu sunyi. Oke, Rian. Jangan panik. Fokus. Cari matahari. Ikuti arah turun. Kamu pasti keluar dari sini. Ujarku bicara pelan ke diri sendiri. Aku mulai berjalan. Kaki terasa berat, perut kosong, kepala pening. Tapi aku teruskan langkahku. Aku ikuti arah cahaya, berharap itu adalah jalur keluar hutan. Sekitar 30 menit berjalan. Aku mulai mendengar sesuatu. Seseorang memanggil namaku, Ria Aan, ujar suara samar, jauh di antara pepohonan. Hah? Siapa? Itu siapa? Halo? Teriakku. Aku berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Angin berhembus pelan. Tapi tidak sejuk. Udara menjadi dingin menusuk, seperti malam, padahal hari masih siang. Aku berlari ke arah suara, menabrak semak, melewati akar pohon. Jantungku kembali berdegup kencang. Di antara pohon-pohon tua, aku melihat sesuatu, sosok tubuh menggantung. Bukan manusia. Tapi seperti boneka jerami. Tinggi, kurus, wajahnya tak punya mata, hanya lubang besar yang meneteskan cairan hitam. Di dadanya, tertulis dengan arang, "Jangan percaya suara itu." Dan sebelum aku bisa mundur, Ria Aan. "Sini, tolong," ujar sebuah suara. Sekarang suaranya lebih dekat. Lebih jelas. Seperti suara teman kampusku, Reza. Tapi nadanya datar. Kosong. Tidak seperti manusia bicara. "Reza? Lo di mana, bro?" Tanyaku. Aku dengar langkah. Dari kanan, lalu dari kiri, lalu dari belakang. Aku tak tahu harus kemana. Semuanya bergerak. Seolah hutan ini hidup dan mempermainkanku. Lalu aku melihat pohon-pohon itu. Mereka punya mata. Di kulit kayu mereka, terbentuk lekukan seperti mata manusia. Dan mereka menatapku, satu demi satu,
Mata-mata itu perlahan terbuka. Keluar cairan gelap darinya, menetes ke akar-akar pohon. Dan dari akar itulah, tangan-tangan kecil mulai menjulur. Tidak. Apa ini? Tanyaku panik. Aku mulai lari. Tangan-tangan itu mencoba meraih kakiku. Beberapa sempat mencengkeram pergelangan celanaku. Tapi aku menendang, berlari lagi, entah ke arah mana. Dan saat ku tengok ke belakang, mata-mata dari pohon itu terus memandang. Mereka tertawa tanpa suara, tapi jelas. Getaran tawa itu seperti menancap di kepalaku. Aku akhirnya menemukan celah kecil di antara semak tebal. Di ujung celah itu, ada bangunan seperti gapura kayu kecil, hampir tersembunyi lumut dan akar. Seperti gerbang ke tempat lain. Tanpa pikir panjang, aku melewatinya. Begitu aku melangkah masuk, udara berubah total. Langit mendung gelap. Suara seperti ribuan bisikan mulai terdengar jelas di telingaku. Tapi kali ini, suara-suara itu tidak hanya memanggil namaku. Mereka menyebutkan masa laluku. Kesalahan, rahasia, dosa kecil yang kupendam. Kamu yang diam waktu temanmu kecelakaan. Kamu yang pernah berharap dia mati. Kamu yang sebenarnya tidak pantas keluar dari sini. Langkahku melewati gapura kayu itu terasa berat. Seolah ada yang menarik tubuhku ke belakang, menahanku agar tidak melangkah lebih jauh. Tapi rasa penasaran dan ketakutan yang memuncak mendorongku maju. Begitu kaki kiriku menapaki tanah di balik gapura, udara langsung berubah. Dingin dan berbau busuk, seperti bangkai basah yang dikubur di rawa. Langit di atas tak lagi biru, tapi kelabu, berawan gelap, padahal barusan masih siang. Aku benar-benar telah memasuki wilayah lain. Hutan di bagian ini jauh lebih aneh. Pohonnya lebih tinggi, batangnya hitam legam seperti terbakar, dan daunnya kering meski akar-akar menjalar kuat. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Tapi aku tahu aku tidak sendiri. Suara bisikan itu terus mengikutiku. Kamu harus menebusnya. Kamu tidak boleh pergi. Kamu adalah salah satu dari kami sekarang. Ucap sebuah bisikan. Tebus apa? Aku bahkan gak tahu siapa kalian. Jawabku, suaraku menggema, tapi cepat ditelan hening. Aku mulai berlari lagi, tak tahu kemana. Hanya satu tujuan, keluar. Aku menuruni jalan setapak yang muncul tiba-tiba, seperti mengundangku. Di kanan kiri jalur itu, aku melihat salib kayu kecil. Banyak. Ditancapkan ke tanah, dengan nama-nama yang dipahat kasar, Aldi Haji, Fitriani, Yuda, 2008, Amel. Beberapa nama terdengar akrab. Mahasiswa kampusku, yang katanya menghilang saat kegiatan pendakian bertahun-tahun lalu. Ya Tuhan, mereka semua hilang di sini? Tanyaku gemetar. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Ranting dan daun berputar, membentuk pusaran kecil. Di tengahnya, muncul sosok perempuan, berpakaian putih, rambut menutupi wajah. Ia berdiri tepat di depan salah satu salib. Tangannya menunjuk ke arahku. Kamu pembawa dosa.
Ucap suara sosok, aku gak kenal kamu. Aku cuma tersesat, jawabku, setiap yang masuk membawa sesuatu. Dan harus meninggalkan sesuatu. Ucap suara sosok, aku mulai berjalan mundur, tapi tanah di bawahku tiba-tiba berubah lunak, seperti lumpur hidup. Kakiku mulai tenggelam. Semakin aku bergerak, semakin dalam aku terhisap, lalu kulihat. Tangan-tangan pucat keluar dari lumpur. Menarik pergelangan kakiku. Dadaku, bahkan tanganku, temani kami. Jangan pergi sendirian, ucap tangan pucat, suara pelan, tidak. Aku belum mati. Aku belum selesai, ujarku panik, aku menggapai ranting. Berhasil meraih akar pohon dan menarik tubuhku keluar. Nafasku tercekat, baju penuh lumpur dan darah. Tapi saat aku bangkit, sosok perempuan tadi menghilang, dan salib-salib itu berubah menjadi kepala. Kepala manusia, tertancap di tanah, matanya terbuka. Semuanya menatap ke arahku, aku lari, tak peduli apapun. Tapi sepanjang jalan, wajah-wajah itu terus muncul. Di pohon, di tanah, di udara. Menyebut namaku. Memanggil dosa-dosaku, sampai akhirnya aku terhenti di satu tempat. Sebuah candi tua kecil. Tertutup akar pohon. Di depannya, ada batu hitam dengan tulisan besar. Siapa yang menolak akan ditinggal. Siapa yang mengakui akan dibukakan jalan. Dari balik lorong kecil di samping candi, suara Reza kembali terdengar, "Rian, tolongin gue. Gue masih hidup." Tapi kali ini, ada dua suara. Suara kedua, mirip sekali. Tapi sedikit lebih berat, kasar, seperti meniru suara Reza. "Riaan, ayo ikut. Lo udah di sini." Dan aku berdiri di antara dua lorong. Satu gelap. Satu lebih terang. Satu dari keduanya adalah jebakan. Tapi yang mana? Aku berdiri membatu di depan dua lorong yang membelah jalan setapak. Lorong kanan lebih terang, tapi terasa dingin menusuk. Lorong kiri gelap gulita, tapi entah kenapa seperti menarik. Dua suara memanggil dari arah berbeda. Satu suara menyerupai Reza, tenang dan putus asa. Satu lagi, mirip Reza juga, tapi berat, seperti suara manusia yang dipelintir oleh sesuatu yang bukan manusia. "Rian, tolongin gue masih hidup. Riaan, sini, ikut gue. Kita bareng-bareng sekarang. Mana yang asli? Mana yang menuntunku ke kematian? Oke, tenang." Reza, dia paling takut gelap. Waktu kemah dulu aja dia minta tidur dekat api. Berarti yang kanan? Tapi, kok malah rasanya yang kanan justru lebih dingin. Kayak kematian, gumamku. Aku ambil napas panjang. Tutup mata, dan ikuti suara dari lorong gelap di kiri. Langkahku perlahan. Dinding lorong sempit, akar-akar pohon menjulur dari atap. Bau tanah basah dan bangkai tua memenuhi udara. Aku tak bisa melihat apapun selain sinar dari senter kecilku. Lalu, sesuatu menyentuh pundakku. "Siapa?" tanyaku kaget. Senterku menyapu cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi jejak basah mulai terlihat di tanah. Jejak kaki kecil.
dan telanjang. Aku ikuti jejak itu. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan batu. Kecil seperti ruang altar. Di tengahnya, Reza terikat, berdarah. Bibirnya sobek, matanya membiru. "Rian, lo beneran? Lo beneran di sini?" ujar Reza. "Lemah, gue di sini, bro. Gue bawa lo keluar." "Kita keluar bareng," jawabku gemetar. Aku buru-buru mencoba melepas ikatan di tangannya. Tapi, jangan percaya suara kedua itu bukan dari luar, ujar Reza. Mendesah, seketika suara tawa melengking memenuhi lorong. Tawa perempuan. Aku menoleh, lorong di belakang tertutup akar-akar yang tumbuh sendiri, cepat seperti ular. Kami terjebak, dan dari salah satu sudut ruangan keluar sosok itu. Rambut panjang, wajah pucat, gigi tajam keluar dari mulut robek lebar. Wajahnya mirip Reza. Tapi, matanya hitam legam. "Bukan dia yang kamu tolong, tapi aku." "Kamu sudah jadi bagian dari hutan ini?" ujar sosok itu. "Gak, gue gak akan tinggal di sini. Ini bukan rumah gue," jawabku membentak. Aku meraih batu dari lantai altar, menghantamkan ke akar yang menjerat kaki Reza. Akar itu mengeluarkan cairan hitam, seperti darah. Reza menjerit, tapi aku tak berhenti sampai ikatan di tubuhnya lepas. "Kita harus hancurkan cermin. Cerminnya yang ngurung kita semua," ujar Reza. Aku menoleh. Di ujung ruangan, berdiri sebuah cermin besar, tua, berbingkai kayu hangus. Permukaannya tidak memantulkan bayangan, tapi justru menampilkan bayangan kami. Berdiri diam, dan tersenyum. Senyuman menyeramkan. Reza meraih batu besar. Bersama-sama, kami hantam cermin itu sekuat tenaga. Perang! Kaca cermin pecah, dan terdengar jeritan ribuan suara terperangkap. Lorong berguncang. Tanah mulai runtuh. Akar-akar menarik diri seperti terbakar. Kami berlari, berusaha keluar dari lorong yang kini mulai runtuh perlahan. Cahaya terang muncul dari depan, dan setelah langkah terakhir, kami keluar dari hutan, jatuh ke tanah keras, penuh batu dan daun. Langit sudah terang. Pagi menjelang. Udara bersih, kami saling pandang, masih terengah. "Kita selamat?" tanya Reza, lemas. "Entahlah. Tapi kayaknya belum selesai," jawabku. Saat kami menoleh ke belakang, hutan itu sudah tidak ada. Tapi di tangan Reza masih menempel tanah berwarna hitam, dan di telapak tanganku masih ada jejak tangan kecil. Hutan mungkin membiarkan kami pergi, tapi ia tidak membiarkan kami sepenuhnya bebas. Kami kembali ke base camp dalam keadaan kotor, lemas, dan penuh luka. Tim SAR yang sudah mencari selama 2 hari langsung mengerumuni kami. Ternyata kami hilang selama 3 hari. Padahal menurut kami hanya semalam di dalam hutan itu. Kami udah cari kemana-mana. "Kami kira kalian udah," ujar tim SAR. "Jangan tanya apa-apa dulu. Kami cuma mau pulang," jawabku lemas. Perjalanan pulang seperti mimpi. Rasanya aneh. Aku dan Reza duduk diam dalam mobil. Tak banyak bicara. Masing-masing tenggelam dalam pikiran.
Ada yang mengganjal, kami selamat. Tapi tidak kembali sebagai orang yang sama. Waktu lanjut, 3 hari kemudian, di tempat, kos Rian, hari pertama di kos, aku tidur 14 jam tanpa henti. Tapi malam harinya, aku mimpi buruk. Aku berdiri lagi di dalam lorong cermin, tapi kali ini, tak ada jalan keluar. Di belakangku, suara Reza, tapi tubuhnya membusuk, dan dari dalam cermin. Tangan-tangan kecil menekan kaca, mencoba keluar. Dalam mimpi, kamu belum menebusnya, Rian, kamu tinggalkan kami di dalam sana. Ujar suara dalam mimpi, aku terbangun dengan peluh dingin. Napas terengah. Dan, cermin kamarku berkabut, ada bekas telapak tangan kecil di permukaannya. Seperti malam itu, kembali. Keesokan harinya aku coba menghubungi Reza. Halo, bro. Lo tidur tenang semalam? Tanyaku di telepon. Gak juga. Ada yang berdiri di pojokan kamar. Gak bergerak. Rambutnya panjang. Mukanya gak kelihatan. Jawab Reza. Suara pelan, agak serak. Jadi bukan cuma gue. Gumamku terdiam. Sejak malam itu, setiap jam 3 pagi, aku selalu terbangun sendiri. Dan selalu terdengar ketukan dari arah lemari, 3 kali, lambat, dalam, seperti ritual. Tok, tok, tok. Dan yang lebih mengerikan, tiap pagi, isi lemariku berubah, pakaian berantakan. Ada rambut panjang menempel di baju. Kadang, ada tanah basah menetes dari gantungan. Waktu lanjut, seminggu kemudian, aku memutuskan untuk kembali ke kampus. Mencoba hidup normal. Tapi hari itu, aku melihat sesuatu di lapangan fakultas. Seorang anak kecil, berdiri di tengah lapangan kosong, rambut panjang. Gaun putih kusam, wajahnya tertutup. Tapi dia menatapku, dan semua orang lewat begitu saja. Tak ada yang melihat dia. Kamu ngikut, ya? Kenapa? Tanyaku, karena kamu pernah lihat aku. Dan tidak menunduk, jawab anak kecil itu, tanpa mengangkat wajah, aku mundur. Tersandung. Dan saat aku menoleh lagi, anak itu sudah hilang. Tapi di dinding dekat tangga kampus, tergores sesuatu. Tidak ada yang keluar dari hutan dengan kosong. Malamnya, aku terima pesan dari Reza. Foto. Buram, tapi jelas, dia memotret cermin kamarnya. Dan dari pantulan cermin itu, terlihat aku. Berdiri di belakangnya, padahal aku ada di kamar sendiri. Sendirian, atau mungkin tidak lagi sendirian. Aku habiskan malam duduk di sudut kamar. Cermin kecil di kamarku kini kututup dengan kain hitam. Tapi perasaanku tetap tidak tenang. Ada yang aneh. Rasa dingin itu selalu datang setiap jam 3 pagi. Dan aku merasa sedang diawasi dari balik pantulan. Waktu, pukul 2.59 WIB, detik jam berbunyi. Jantungku ikut berdetak cepat. Lalu, kain penutup cermin jatuh sendiri. Seolah didorong dari dalam, aku mematung, kuhampiri cermin perlahan. Kudekati dengan napas memburu. Aku menatap pantulanku. Tapi, itu bukan aku, wajahnya sama. Tapi kulitnya pucat, matanya
Hitam legam seperti cekungan kosong, dan dia tidak bergerak, padahal aku sedang menggigil pantulanku. Diam. Tapi terus tersenyum. Apa? Kamu aku yang tersisa di hutan itu? Tanyaku. Pantulan di cermin mulai bicara. Tapi bukan dengan suaraku. Kamu pergi tanpa pamit. Kami tinggal menunggumu kembali. Jawab pantulan di cermin. Aku mundur. Kaca itu mulai berembun, dan dari balik embun, tangan kecil mulai menekan kaca. 1, 2, 3, tangan-tangan yang sama seperti di dalam lorong waktu itu. Aku tak sanggup lagi. Kutarik kain hitam dan menutupi cermin. Tapi suara ketukan tetap terdengar dari dalam. Tok tok tok. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Reza. Dia terlihat lebih kurus. Matanya cekung, tangannya gemetaran saat menyambutku. Rian, lo juga ngalamin, ya? Tanya Reza, pantulan gue. Gak gerak. Lo juga? Tanyaku kembali. Pantulan gue ketawa waktu gue nangis, jawab Reza. Nunduk, kami saling pandang. Tak perlu penjelasan panjang. Kami tahu, pantulan-pantulan itu bukan lagi kita. Kami mulai menyelidiki. Cari info soal hutan itu. Sampai akhirnya kami temukan satu artikel lama di arsip koran lokal. 5 mahasiswa hilang di Gunung Patiwaras ditemukan cuma 1. Tapi ibunya bilang, itu bukan anak saya. Kami telusuri lebih lanjut. Salah satu mahasiswa itu bernama Lana Fitriani. Hilang tahun 1999. Dan ibunya masih hidup. Tinggal di pinggiran Tasikmalaya, kami putuskan untuk datang ke sana. Waktu lanjut rumah Ibu Lana, rumah tua di ujung kampung, sunyi. Pintu diketuk, seorang wanita tua membukakan. Kalian dari kampus? Ya? Tanya Ibu Lana. Menatap kosong, kami ke hutan yang sama. Kami selamat, tapi ada yang ikut. Ujarku, wanita itu langsung pucat. Ia memandangi kami dengan tatapan penuh ketakutan dan kesedihan. Anak saya dulu juga begitu. Katanya keluar hidup-hidup. Tapi dia tak pernah tidur. Tak pernah lapar. Dan tiap malam, dia bicara dengan cerminnya. Ujar Ibu Lana. Bergetar, terus. Apa yang terjadi? Tanya Reza. Suatu malam dia masuk ke dalam cermin. Dan tidak pernah kembali. Jawab Ibu Lana. Pelan, sebelum kami pergi, Ibu Lana memberiku sesuatu. Potongan kaca retak. Ini dari cermin kamar Lana. Patah waktu dia hilang. Tapi, dia masih bisa bicara lewat ini. Kalau kalian mau tahu kebenarannya, tatap kaca ini di tengah malam. Sendirian. Ujar Ibu Lana, aku dan Reza saling tatap. Tak ada kata yang keluar. Tapi kami tahu, malam ini, kami akan bicara dengan mereka. Dengan pantulan itu, malam itu kami bersiap. Jam sudah menunjukkan pukul 00.47. Di hadapanku, potongan kaca retak milik mendiang Lana Fitriani. Meja kamarku sudah bersih. Lampu kupadamkan. Hanya lilin menyala satu, menari pelan karena angin dari sela jendela. Aku tahu, ritual ini bukan main-main, tapi satu-satunya jalan untuk mengakhiri semua ini adalah menghadapinya langsung.
Syarat dari Ibu Lana, cermin harus diletakkan di meja, menghadap wajah sendiri. Tidak boleh berkedip selama 1 menit, harus sendirian. Tidak boleh menoleh walau mendengar suara apapun. Dan yang paling penting, kalau pantulanmu mulai bergerak sendiri, jangan ajak bicara, tapi dengarkan. Sampai ia mengucapkan satu kata yang tak kamu kenali. Itulah kuncinya. Lilin menyala tenang, jam menunjukkan pukul 3 tepat. Aku duduk menghadap pecahan cermin. Napasku pelan, tanganku dingin. Kutatap pantulanku dalam-dalam, wajah lelah. Mata sembab. Tapi tetap itu wajahku. 30 detik berlalu, mata pantulanku masih mengikuti. 40 detik, 50 detik, di detik ke-59. Pantulan itu berhenti mengikuti. Aku menoleh sedikit ke kiri. Pantulanku tidak ikut, dia tetap menatap lurus ke depan. Dan kemudian mulai tersenyum. Senyuman lebar. Terlalu lebar untuk wajah manusia. Kamu sudah melihat kami. Kamu membawa kami keluar, ujar pantulan. Apa yang kamu mau? Tanyaku gemetar menahan nafas. Kamu sudah jadi gerbang, dan gerbang harus tetap terbuka. Sampai kata itu ditutup kembali, ujar pantulan. Kata apa? Tanyaku. Pantulan itu tersenyum makin lebar. Lalu berkata satu kata, dengan bahasa aneh, Enggarai. Ucap pantulan, telingaku berdenging, napas berhenti. Saat kata itu diucapkan, cermin mulai retak, lilin padam sendiri. Dalam kegelapan, aku mendengar suara langkah. Dari belakangku. Sangat dekat. Dan napas sangat dekat di telinga kiriku. Jangan bicara. Jangan menoleh. Aku duduk kaku. Tapi kaca kini memantulkan seseorang berdiri di belakangku. Tangan pucat, kuku panjang. Rambut menutupi wajah. Tapi aku tahu siapa dia. Anak kecil dari hutan itu. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menunjuk ke arah cermin. Dan saat aku menatap lagi, pantulanku sudah bukan aku. Tapi Reza. Cermin itu sekarang menampilkan Reza dengan mata hitam, mulut dijahit benang, menangis darah. Dan di bawahnya muncul pantulan lain. Aku, tapi tubuhku mulai membusuk. Kulit mengelupas. Mataku jatuh ke pipi. Tapi aku masih tersenyum. Kalau kamu mau menutupnya, kamu harus masuk ke dalam. Dan ganti tempatku, ujar pantulan aku. Cermin mulai bersinar. Bukan pantulan, tapi seperti portal, tanganku tertarik ke arahnya. Angin menyedot ke dalam kaca. Benda-benda di kamar mulai bergeser. Buku jatuh. Lemari bergetar. Dan tepat sebelum aku tersedot sepenuhnya, pintu kamarku terbuka. Reza berdiri di sana. Matanya merah. Tapi bukan karena menangis. Lo gak bisa keluar sekarang. Gerbang udah dibuka. Rian, sekarang kita ganti tempat, ujar Reza. Dingin, Reza berdiri di ambang pintu kamar. Tapi sorot matanya bukan seperti Reza yang ku kenal. Wajahnya tenang. Tapi terlalu tenang. Seperti boneka hidup. Sementara itu, cermin di depanku bergetar. Cahaya hitam keunguan berputar di dalamnya.
seolah hendak menyedot segala sesuatu yang ada di kamar. Dan pantulan Reza tersenyum di dalam cermin. Tapi bukan tersenyum pada Reza asli. Dia tersenyum padaku. Reza itu lo, kan? Lo asli? Tanyaku. Lo udah buka gerbangnya. Tinggal satu yang harus pergi biar seimbang. Dan itu lo, Rian, jawab Reza. Dingin, Reza melangkah masuk. Perlahan tapi pasti. Tangannya membawa pecahan cermin lana, dan kulihat jelas dari cermin itu. Tangan-tangan kecil merambat keluar. Beberapa sudah menempel di bahu Reza. Seperti boneka tali, dia bukan lagi Reza sepenuhnya. Dia penjaga gerbang. Lo gak bisa ngasih gue gitu aja ke mereka. Ujarku putus asa. Gue gak milih, Rian. Mereka yang milih, lo yang dipanggil. Lo yang dilihat, dan sekarang lo yang harus ganti posisi. Jawab Reza. Tiba-tiba, pantulan Reza dalam cermin menjadi diriku. Tapi dengan mata kosong, mulut terjahit, tangan pantulan itu menggapai ke arahku. Dari dalam cermin, tanganku mulai bergetar. Kaki tak bisa digerakkan. Tanah kamar berubah dingin seperti lantai lorong hutan. Aku tahu. Aku hampir terhisap, dan saat semuanya nyaris tak tertolong, aku teringat kata dari pantulan sebelumnya. Enggarai. Ngharai. Ngharai. Aku menolak. Teriakku, cermin pecah keras. Pecahannya terlempar ke seisi kamar. Angin yang menyedot tiba-tiba berhenti. Reza jatuh terduduk, tangan-tangan dari cermin melepas, dirinya lenyap seketika, gerbang ditutup. Beberapa menit kemudian, kami berdua duduk bersandar di tembok. Nafas masih berat. Jantung masih berpacu. Reza menatapku. Kali ini dengan matanya yang asli. Berair. Manusia? Lo nyebut kata itu kunci. Ya? Tanya Reza. Kayaknya itu satu-satunya yang bisa nutup gerbang. Kayak kata segel dari sisi mereka. Jawabku, cermin di meja sudah tak punya pantulan lagi. Hanya kaca buram. Seperti jendela yang sudah mati. Kami bakar semua pecahan kaca. Dan di malam itu juga, kami sepakat, tak akan pernah lagi masuk ke hutan itu. Dan tak akan pernah lagi menatap cermin terlalu lama. Saat aku tidur malam itu, aku bermimpi. Berdiri di hutan, di antara ratusan cermin pecah, dan dari satu cermin yang belum retak, aku melihat diriku. Tapi bukan aku sekarang. Bajuku compang-camping, mataku hilang satu. Tapi dia, diriku, berkata pelan, satu cermin bisa ditutup. Tapi tidak semuanya, gerbang. Hanya menunggu dibuka lagi, sudah seminggu sejak malam itu. Reza mulai membaik. Ia pindah keluar kota, menjauh dari semua yang berkaitan dengan hutan dan cermin. Sementara aku masih di sini. Masih tinggal di kamar yang sama. Tapi sejak malam itu, aku tak lagi melihat bayangan aneh. Tak ada ketukan jam 3 pagi. Tak ada pantulan aneh di cermin. Tapi yang membuatku takut justru ketenangan ini, karena dalam diam, aku tahu mereka belum selesai denganku. Malam itu, aku bermimpi lagi. Tapi berbeda dari sebelumnya. Aku berdiri di depan jendela. Di luar, hutan itu kembali ada. Pohon-pohon tinggi. Kabut tipis. Sunyi, dan satu cermin besar berdiri di tengah tanah lapang. Utuh.
Tidak pecah, aku melihat sosok di sana. Berdiri diam, dari belakang. Aku tahu. Itu aku. Tapi lebih tua. Matanya kosong. Seperti sudah terlalu lama tinggal di sana. Kamu pikir semua ini akan berakhir hanya dengan satu kata? Tanyaku versi tua dalam mimpi. Aku sudah tutup gerbangnya. Jawabku, kamu hanya tutup satu jalan. Tapi kamu bawa benihnya keluar. Selama kamu ingat. Gerbang akan tetap terbuka. Ujarku versi tua. Aku terbangun dengan peluh dingin. Tapi tidak panik. Tidak takut. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Hari berikutnya, aku pergi ke rumah Ibu Lana untuk terakhir kalinya. Kembali ke tempat semua jawaban dimulai. Bu, kalau saya mau menghapus semuanya, bukan hanya menutup gerbangnya. Bisa gak? Tanyaku. Bisa. Tapi kamu harus bayar harganya. Jawab Ibu Lana, menatapku dalam. Apa itu? Tanyaku. Ingatannya. Kenangan kalian. Kamu harus menyerahkan ingatan tentang semua ini. Kalau tidak, hutan akan terus mengakar dalam pikiranmu. Jawab Ibu Lana. Ibu Lana memberikan sebuah kain tua. Ada simbol mata dan pohon di atasnya. Masukkan ini ke dalam air saat tengah malam. Dan lihat ke permukaan. Jangan pikirkan apapun. Biarkan ingatanmu tenggelam dan jangan pernah mencarinya lagi. Ujar Ibu Lana. Malam terakhir, aku duduk di samping baskom berisi air. Koin di tangan. Jam menunjukkan pukul 00. Aku menatap ke dalam air. Bayangan wajahku terlihat jelas. Pucat. Lelah. Tapi juga lega. Semua ini akan hilang. Tapi kalau memang itu satu-satunya cara, ujarku, bicara pada diri sendiri, aku jatuhkan koin ke dalam air. Plung, air bergetar. Wajahku memudar, dan satu persatu, bayangan di pikiranku menghilang. Hutan. Lorong. Pantulan. Reza. Jeritan. Anak kecil. Semuanya larut. Hingga hanya gelap. Esok pagi, aku terbangun. Rasanya ringan. Seperti tidak membawa beban apapun. Kulihat ke cermin. Wajahku biasa saja. Tak ada suara. Tak ada bayangan lain. Dan yang paling aneh, aku tidak ingat mimpi semalam. Bahkan, aku tidak ingat kenapa aku memegang koin tua di meja. Epilog. Di sebuah desa tua, jauh dari kota, seorang bocah bermain di sungai. Ia menemukan sesuatu yang mengilap di dalam air. Sebuah koin, ada simbol mata. Dan pohon di atasnya. Wah, ini apa ya? Tanya bocah, penuh penasaran, dari kejauhan. Pohon-pohon mulai bergoyang, padahal angin tak bertiup. Tamat, cerita oleh Rian, atau setidaknya, bagian dari dirinya yang masih mengingat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.